Silakan Pak Abdul dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan. Ini berat kalau udah jenderal-jenderal dan senior-senior yang ngomong nih. Kita bukan siapa-siapa Pak, kita Tengjen, tetangga jenderal. Di logika saya Pak, kenapa saya bilang Tengjen tetangga jenderal? Jadi saya bayangin begini, saya bertetangga dengan jenderal, terus rumah jenderal tersebut kebakaran. Padahal beliau nggak ada di rumah, ya kan? Karena kekhawatiran saya kebakaran itu merembet ke rumah saya, akhirnya saya masuk ke rumah itu, saya pecahin kacanya, saya siram kebakaran itu. Bayangin nggak? Terus karena beliau nggak ada di rumah, karena ada konflik lah, istilahnya. Ya, ada konflik lah misalkan saya dengan jenderal tersebut. Apalagi kalau begitu Pak, akhirnya saya dipidana memasuki rumah tanpa izin dan melakukan perusakan. Bayangin Pak, semuanya bisa dimainin Pak, semuanya bisa dijadikan alasan. Kenapa saya bilang saya ini tetangga jenderal? Ya semuanya ketika punya kekuasaan bisa. Semuanya bisa. Apalagi ada kepentingan. Apalagi ada gesekan. Apalagi, aduh ini Pak, udah viral kok masih bertahan terus Pak. Saya nggak nyangka Pak. Padahal di Undang-Undang 1945 jelas Pak, negara wajib hadir melindungi warganya. Kalau kayak gini Pak, lu boleh membela diri. Begitu kan? Lu boleh membela diri, tapi lu kena pidana. Terus kita jadi warga bagaimana Pak membela diri kalau dipidana terus? Padahal habis jelas ini di reskrim nggak masuk Pak. Nyari-nyari bener habis reskrim lantas. Aduh, itu baru kombes. Apalagi jenderal tetangga saya. Aduh, bisa dipenjara saya Pak. Padahal faktanya lengkap bahwa saya masuk ke rumah itu mecahin kaca buat memadam kebakaran di dalam, takut rumah saya kebakaran. Aduh, logika saya pakai logika sederhana aja Pak, nggak usah pakai pasal-pasal itu Pak. Saya bukan mantan jenderal, bukan mantan hakim, bukan mantan, saya masyarakat biasa Pak. Tapi dengan logika itu tuh, ibaratnya negara ini kayak nggak jaga warganya untuk mendapatkan ketentraman dan keselamatan Pak. Miris sekali saya Pak. Pak Kiai, waktunya terbatas. Ya mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Jadi beliau tadi prediktif, ini filosofisnya Pak Kajari ya. Beliau menggunakan teori von Bury ya, conditio sine qua non ya, semua sebab bisa menjadi akibat. Silakan.